Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Kekuasaannya membentang luas. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud tidak terlihat di antara pasukannya. Di mana hudhud? Berani sekali dia tidak datang. Kamu tahu di mana hudhud? Tidak tahu. Aku akan menghukum hudhud kecuali dia memiliki alasan yang jelas. Tak lama kemudian hudhud muncul. Ia terbang mendekati Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hudhud, "Kemana kamu pergi?" "Maaf Nabi Sulaiman, aku baru datang dari negeri Saba di Yaman. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis memiliki singgasana yang besar, tetapi dia dan rakyatnya menyembah matahari. Mereka bersujud kepada matahari. Ketika matahari terbit, mereka menyekutukan Allah." Nabi Sulaiman kembali ke istana bersama burung hudhud. "Aku akan buktikan apakah yang kamu sampaikan itu benar atau tidak." Ia kemudian mengambil secarik kertas dan menulis sesuatu di atasnya. "Pergilah ke Saba, ke negeri Saba. Sampaikan surat ini kepada Ratu Saba." Burung hudhud bergegas terbang menuju Saba untuk mengantarkan surat dari Nabi Sulaiman. Sesampai di kerajaan Saba, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman ke arah Ratu Balqis. Surat itu mendarat tepat di pangkuan sang ratu yang sedang tengah duduk di singgasananya. Plak! "Dari mana surat ini?" Ratu Balqis lalu membuka gulungan surat itu. Setelah membaca surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis meminta pendapat dari para penasihatnya. "Aku mendapat surat ini, tetapi tidak tahu bagaimana surat ini bisa sampai kepadaku. Pengirimnya bernama Sulaiman, raja seluruh manusia dan jin. Barangkali jin atau burung yang mengirimkan suratnya ke sini." "Ratu, apa isi suratnya?" Isi tertulis, "Dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah sombong terhadapku dan datanglah menemuiku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bagaimana menurut kalian? Kami usul bagaimana jika Ratu mengirimkan hadiah untuk Sulaiman. Dengan begitu kita akan tahu bagaimana sikap Sulaiman." "Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan hadiah yang banyak." "Setuju, ide yang bagus." Rombongan para penasihat Ratu Balqis meninggalkan negeri Saba untuk menemui Nabi Sulaiman. Rombongan itu terdiri dari beberapa kereta kuda yang dikawal oleh para prajurit kerajaan. "Aku akan mendahului mereka dan aku akan melaporkan kepada Nabi Sulaiman," kata burung hudhud. Sesampai di kediaman Nabi Sulaiman, burung hudhud segera menyampaikan apa yang telah ia lihat dan dengar. Utusan Ratu Balqis akhirnya tiba. Kedatangan mereka disambut baik oleh Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Balqis bertemu dengan Nabi Sulaiman. "Raja Sulaiman, kami menyampaikan surat ini dari ratu kami dan beberapa hadiah untuk Anda. Bawa pulang. Semua hadiah ini akan kalian lebih membutuhkan. Pasukan masuklah kalian ke dalam agama Allah
Atau kalau tidak, aku akan mengirim pasukan yang tidak mungkin dapat kalian kalahkan. Utusan Ratu Balkis akhirnya pulang ke negeri Sabah sambil membawa sepucuk surat dari Nabi Sulaiman. Sesampai di istana, utusan Sabah menceritakan isi pertemuan mereka dengan Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman menyambut kami dengan sangat baik dan mengirimkan salam balik kepada ratu. Dia juga dengan halus menolak hadiah serta menitipkan surat ini untuk ratu. Sungguh raja yang bijaksana. Siapkan segala sesuatu, aku ingin mengunjungi kerajaan Raja Sulaiman. Baik ratu. Akhirnya Ratu Balkis memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman. Burung hut-hut yang mengikuti rombongan kerajaan kembali ke Sabah bergegas kembali kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, Ratu Balkis dan rombongannya akan mengunjungimu. Nabi Sulaiman sejak berpikir, lalu beliau memiliki ide. Kalian dengar apa kata burung hut-hut? Sekarang siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum dia datang ke sini? Jin Ifrit bertubuh besar mengajukan dirinya pada Nabi Sulaiman. Aku dapat mendatangkan singgasana Ratu Balkis kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Seorang penasihat Nabi Sulaiman dari golongan manusia juga mengajukan diri. Atas izin Allah, aku dapat mendatangkan singgasana tersebut ke sini sekarang juga sebelum raja berkedip. Dalam sekejap mata, singgasana Ratu Balkis muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Alhamdulillah ya Allah, berilah aku kekuatan untuk selalu mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi. Masukkanlah aku ke dalam rahmatmu, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Tak lama kemudian Ratu Balkis dan rombongan sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis kaget. Di dekat singgasana Nabi Sulaiman ada sebuah singgasana yang mirip dengan apa yang ia miliki di Sabah. Singgasana ini mirip sekali dengan singgasanaku. Memang itu singgasanamu, kami datangkan ke sini sebelum engkau tiba. Ratu Balkis takjub melihat keajaiban yang tersaji di depan matanya. Ia kemudian tersipun di hadapan Nabi Sulaiman. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah, setelah Ratu Balkis beriman kepada Allah, semua penduduk Sabah juga beriman. Nabi Sulaiman menikahi Ratu Balkis. Kedua negeri itu dilimpahi keberkahan dari Allah. Tamat.